Di bagian utara Irak, Pendeta Lancaster Marine ikut serta dalam penggalian arkeologi di reruntuhan kuno Hatra. Selama penggalian, dia menemukan sebuah talisman batu berbentuk makhluk bersayap yang membuatnya terlihat khawatir. Kemudian, dia memiliki sebuah visi di mana versi raksasa dari makhluk yang sama muncul di dekatnya, diam-diam menghadapinya. Di Georgetown, Washington, D.C., aktris Chris McNeil bermain dalam film yang disutradarai oleh temannya, Burke Dennings. McNeil, bersama dengan putrinya yang berusia 12 tahun, Regan, menyewa sebuah rumah mewah dengan bantuan pembantu. Sementara itu, ayah Damien Karras, seorang psikiater yang memberi nasihat kepada pendeta-pendeta Universitas Georgetown, mengunjungi ibunya yang sakit di New York. Dia kemudian mengaku kepada seorang kolega bahwa dia sedang mengalami krisis iman. Chris mengadakan pesta dengan teman Karras, ayah Dear, yang menjelaskan peran Karras sebagai penasihat dan mencatat kematian ibunya yang baru-baru ini. Regan, yang tampaknya tidak sehat, muncul dan kencing di depan Chris sebelum Chris menghiburnya. Tempat tidur Regan bergoyang hebat setelah Chris mengembalikannya. Kemudian, Dear menghibur Karras, yang merasa bersalah karena tidak bersama ibunya saat dia meninggal. Sifat Regan menjadi kasar. Tes medis tidak menemukan penyebab fisik. Selama kunjungan ke rumah, Regan menunjukkan kekuatan yang tidak normal. Suatu malam, Chris menemukan rumah kosong kecuali Regan yang sedang tidur. Dennings ditemukan tewas di bawah tangga umum yang dimulai dari bawah jendela Regan. Detektif William Kinderman meminta penjelasan kepada Karras, mengaku bahwa kepala Dennings diputar ke belakang. Tubuh Regan menjadi ditutupi dengan bisul. Kinderman memberitahu Chris bahwa satu-satunya penjelasan masuk akal untuk kematian Dennings adalah bahwa dia didorong dari jendela Regan. Saat Kinderman pergi, Regan mengalami serangan kasar lagi, menusuk tubuhnya dengan salib dan memutar kepala ke belakang. Dia dikurung di kamarnya. Chris mencari Karras, yang mengunjungi Regan. Regan yang terusia mengaku sebagai iblis, dan memuntahkan isi perutnya ke wajah Karras sambil berbicara dalam bahasa asing. Setan mengatakan bahwa ia akan tetap berada di dalam Regan sampai dia mati. Di malam hari, asisten Chris menelepon Karras ke rumah. Dia menyimpulkan bahwa sebuah eksorsisme diperlukan. Atas izin dari atasannya, dengan syarat seorang pendeta berpengalaman memimpin ritual tersebut. Marine, yang pernah melakukan eksorsisme sebelumnya, dipanggil. Marine tiba di rumah. Saat kedua pendeta membaca dari ritual Romawi, setan mengutuk mereka. Para pendeta istirahat dan Marine, gemetar, minum nitrogliserin. Karras masuk ke dalam kamar di mana setan muncul sebagai ibunya, mengganggu Karras meskipun dia membantahnya. Marine membebaskan Karras dan melanjutkan eksorsisme sendirian. Karras meyakinkan Chris bahwa Regan tidak akan mati dan kembali masuk ke dalam ruangan, menemukan Marine meninggal karena serangan jantung sementara Regan menyaksikannya dan tertawa. Karras yang marah memukuli Regan yang kerasukan dan menuntut agar setan mengambil dirinya sebagai gantinya. Setan merobek medali Santo Yosef dari leher Karras dan merasukinya, karena itu Regan bisa bebas. Karras melompat keluar jendela, tergelincir turun tangga batu di luar. Chris dan Kinderman masuk ke dalam ruangan. Chris memeluk Regan yang sembuh, dan Kinderman menyelidiki kejadian tersebut. Di luar, Dear memberikan sakramen terakhir kepada Karras yang sekarat. Keluarga McNeil bersiap-siap untuk pergi, dan ayah Dear mengucapkan selamat tinggal. Meskipun tidak memiliki ingatan tentang penderitaannya, Regan, terharu oleh pemandangan kerah kependetaan Dear, menciumnya di pipi. Saat keluarga McNeil pergi, Chris memberikan medali yang ditemukan di kamar Regan kepada Dear. Dear sebentar memeriksa tangga tempat Karras meninggal sebelum pergi.